Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama terima kasih saya ucapkan kepada himpunan ya, ke Himasi yang telah mengundang dan mengajak saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait vaksinasi, kemudian peranan farmasis ya lewat kajian hari ini. Kedua juga saya apresiasi ya. Jadi saya apresiasi kepada himpunan. Ini bagus teman-teman mengadakan kajian seperti ini. Jadi awal yang baik di periode kepengurusan teman-teman. Jadi dalam kepengurusan ya, himpunan itu memang fokusnya kepada memberi wawasan atau informasi kepada masyarakat dan mahasiswa FEPSWAMK. Ya, apalagi sekarang era pandemi ya. Jadi memang lewat kajian-kajian atau webinar online pun itu memang harus dimasifkan, lebih diaktifkan. Itu nanti prestasi buat teman-teman gitu. Ya, juga saya hormati BPH BEM, DPM ya, dan para peserta yang hadir. Ini peserta semuanya dari UHAMKA atau ada dari luar ya? Ada dari luar, Bang. Dari luar, dari mana tuh? Bagus kampus luar sebenarnya, Bang. Ya. Dari mana? Mungkin yang dari luar bisa menunjukkan jati dirinya. Saya mau nyapa juga. Dari Kalsel, Kak. Waduh, Kalsel dari UMBJM bukan? Iya, Kak. Oke, salam ya. Kemudian ada lagi yang lain? Poltekkes Jakarta 2 ya. Salam buat teman-teman Poltekkes Jakarta 2. ISTN ya, banyak teman saya di ISTN. Unmul ya. Binawan itu di Jakarta ya. Stiva Palu, Masya Allah, Palu paling jauh, Institut Kesehatan Indonesia UIN Malang. Oke, Kalbar, Manado, Tamrin, UIN Jakarta, Cirebon. Ada yang dari Papua enggak? Ya, banyak ya. Jadi beberapa kampus tadi juga banyak teman-teman saya di sana, Universitas Pancasila juga ya. Ini nih prestasi nih buat teman-teman himpunan ya, mampu mengadakan diskusi ini, bahkan dihadiri perwakilan dari berbagai pulau gitu kan. Jadi saran saya memang sering-sering ngadain kajian seperti ini juga, memotivasi juga kampus-kampus lain ya buat mengadakan diskusi seperti ini gitu. Ya, hari ini kita bicara terkait peranan farmasis di dalam program vaksinasi ya. Jadi kita mungkin sudah mengikuti beberapa perkembangan, nanti saya ulas lagi beberapa informasi kronologi ya, kemudian beberapa fakta juga gitu, termasuk tema pentingnya peranan farmasis. Mungkin Oke, langsung saja next slide. Selamat menyimak ya, selamat menyaksikan, benar-benar bisa fokus ya. Jadi nanti kita bisa diskusikan secara full. Oke, pertama kita bicara terkait definisinya dulu ya, latar belakangnya. Pertama, apa itu vaksin dan vaksinasi? Mengapa vaksinasi penting? Saya mau tanya kepada teman-teman. Ada yang mau bantu saya untuk mengawali kajian hari ini dengan definisi vaksin dan mengapa vaksin penting? Ayo. Silakan untuk teman-teman peserta, mungkin bisa langsung di-unmute aja. Silakan. Kita saling adu pendapat nanti gitu. Bukan berdebat ya. Adu pendapat ya. Ada yang mau? Nanti saya kasih hadiah. Oke, silakan. Ada tuh. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ngejawab. Saya bantu jawab, Bang. Oke, siapa tuh, siapa? Hafiz, Bang, UIN Jakarta. UIN Jakarta, oh Hafiz. Aduh, ini jadi wakil Hafiz? Iya, Bang. Oke, ini teman-teman wakil HMPSF UIN yang baru. Baik, Bang, menurut pengetahuan saya tuh ya vaksin adalah sebuah zat yang sengaja dibuat untuk
membangunkan apa tuh namanya kekebalan tubuh, Bang. Kemudian vaksinasi itu adalah proses memvaksin gitu. Sama itu, mengapa vaksin penting? Tahu? Ya karena vaksin itu tadi dari definisinya pun saya sebutkan adalah sebuah zat yang sengaja dibuat untuk membangunkan kekebalan tubuh gitu, mengenalkan si antibodi terhadap virus gitu. Oke, nice. Hafiz dapat hadiah umroh ya, silakan diklaim sendiri. Oke, next slide kita langsung samakan persepsinya sama Hafiz. Nah, ya. Persepsi Hafiz sudah benar ya. Jadi pertama vaksin ya. Vaksin ini merupakan zat atau senyawa yang mengandung bisa bakteri, racun atau virus ya. Tergantung tujuannya itu vaksin dibuat untuk melawan penyakit lewat penyakit bakteri atau racun atau virus ya. Yang telah dilemahkan atau dimatikan. Nah, nanti kita bahas juga jenis-jenis vaksin ya yang telah dimatikan atau dilemahkan. Kalau vaksinasi itu ya kegiatannya gitu ya, benar tadi dalam memberikan vaksin kepada penerima atau manusia atau hewan yang terkena penyakit tersebut ya. Pentingnya vaksinasi jelas ya, itu tadi membangunkan kekebalan tubuh ya, membentuk kekebalan tubuh juga betul ya, dengan lewat membentuk atau memproduksi antibodi. Jadi nanti cara kerjanya ya, vaksin disuntikan, dimasukkan ke dalam tubuh, nanti virus yang dilemahkan atau dimatikan itu kenalan tuh sama sistem imun tubuh kita ya, kenalan, sudah saling berjabat tangan ya. Nanti saat mungkin manusia atau kita ya terkena pandemi lagi suatu saat nanti, sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas kita tuh udah kenal dengan virus ini gitu. Jadi proses vaksinasi itu merupakan perkenalan ya, perkenalan awal gitu. Kalau bahasa kerennya itu herd immunity ya, membentuk imunitas secara mandiri di dalam tubuh gitu ya. Udah berat ya bahasan kita di awal. Next. Nah, ini jenis-jenis vaksin ya teman-teman. Ada vaksin mati, vaksin hidup, vaksin toksoid, dan vaksin biosintetik ya. Mohon maaf Ipo, bukan biosentik tapi biosintetik. Kita bahas pertama secara ringkas. Kalau vaksin mati itu ya teman-teman merupakan vaksin yang berasal dari virus atau racun lah ya, yang dimatikan ya, bukan dilemahkan, yang dimatikan ya. Kemudian virusnya itu tetap utuh ya. Namun kelemahannya dia tidak dapat berkembang biak ke dalam tubuh. Yang efeknya kekebalan tubuh kita itu sebenarnya masih lemah gitu. Kekebalan tubuh kita masih lemah. Kemudian penggunaannya juga harus berulang karena memang kan efeknya tadi kekebalan tubuh lemah dalam sekali suntikan, jadi penggunaannya juga harus berulang. Kalau vaksin hidup kebalikannya ya. Tadi kan ada dua jenis, yang dimatikan dan dilemahkan. Kalau vaksin hidup ini vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang dilemahkan gitu. Ya, yang dilemahkan, keuntungannya juga dapat merangsang sistem imun bereaksi ya, kemudian juga cara kerjanya itu seumur hidup, jadi lama, nggak perlu penggunaannya berulang kali gitu. Juga kekurangan kelemahannya juga penyimpanannya juga harus lebih hati-hati dan khusus gitu. Kemudian untuk vaksin toksoid, ini vaksin yang mengandung racun ya, yang mengandung racun, tujuannya untuk melawan penderita yang terkena racun, misal tetanus gitu. Kalau vaksin biosintetik itu vaksin yang dibuat strukturnya itu menyerupai virus atau bakteri, bukan berasal dari virus atau bakteri racun yang alami. Jadi buatan, vaksin buatan ya. Kalau bahasanya kan perbandingan antara obat sintetis dengan obat tradisional. Nah, ini sintetisnya gitu ya. Itu perbedaan 4 vaksin ini, jenis vaksin. Ini secara umum ya, teman-teman. Oke, next. Oke. Nah, kita bahas efek sampingnya langsung. Kira-kira apa efek sampingnya vaksin ini secara umum ya, dan khusus untuk COVID?
Ada yang sudah mengetahui teman-teman? Ada yang mau bantu? Nanti dapat hadiah umroh lagi. Gak ada? Lambaikan tangan ya. Oke. Kira-kira apa efek sampingnya? Ya, biasa sebenarnya efek sampingnya hampir sama dengan efek samping obat. Nah, ini pertama ada 2 kategori, efek samping ringan dan efek samping berat. Kalau efek samping ringan itu bisa dilihat pertama nyeri otot dan sendi. Memang ini efek samping yang biasa ya gitu, termasuk kalau kita disuntik obat lewat suntikan pun juga bisa berefek terkait nyeri otot dan sendi ya. Kemudian ruam kemerahan. Nah, ini biasanya juga terjadi kalau dalam penyuntikan ya. Saat disuntikan kan setelah itu pasca itu di sekitar tempat penyuntikan itu muncul ruam atau kemerahan yang menjulang kecil lah seperti itu. Itu efek fisiologis kita ya. Kemudian kelelahan ya dan demam ringan ya itu karena memang efek dari kerja si virus dalam tubuh tadi ya kan. Memang kan virus COVID ini kan mengakibatkan gejalanya itu demam teman-teman. Nah ketika virus ini dimasukkan berupa vaksin ya, efek atau gejalanya pun hampir menyerupai gejala dari kita terkena virusnya langsung gitu ya. Kemudian berat ya. Saya juga lupa memasukkan flu. Kemudian yang kategori beratnya, ya ini pertama reaksi alergi berat ya. Ini bahasa farmasi saya itu shock anafilaksis gitu. Ya kemudian pingsan. Ya mungkin teman-teman juga ada mengikuti perkembangan uji vaksin di dunia ya, di luar negeri. Ada tuh kan yang di videoin tiba-tiba dia disuntikan pingsan ya. Mungkin juga pro kontra, ada yang mengatakan hoax, ada juga yang mengatakan benar gitu. Kemudian efek berat lainnya juga mengakibatkan kematian. Nah, ini yang benar-benar kita harus hatikan. Ini juga momok menakutkan bagi rakyat Indonesia. Itulah mengapa kita ini kan orang timur ya teman-teman ya. Jadi persepsi kita itu ketika ada hal baru ya, apalagi stigma kita itu terhadap vaksin ini dari mana ya kan, kemudian kepercayaan atau trust kita terhadap pemerintah itu juga lemah, mengakibatkan kita lebih percaya ketakutannya gitu, lebih percaya ketakutan. Itu wajar teman-teman ya. Semua di dalam kajian ini juga pasti mengalami stigma atau persepsi atau mindset gitu, kalau divaksin nanti itu akan mengakibatkan gejala yang hebat ya, termasuk sudah punya bukti-bukti di luar negeri juga ada beberapa video yang beredar gitu. Itu yang menambah ketakutan gitu. Ya. Next. Kemudian kita bahas proses pengujian vaksin ini, memang jatuhnya tuh materi anak farmasi ya teman-teman, juga bisa didapatkan di pelajarannya itu kalau nggak salah tuh imunologi, kemudian biokimia, kemudian apa lagi tuh CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik. Nah, oke, next saja. Ada beberapa fase itu pengujian. Nah, ini ada beberapa fase ya. Totalnya tuh ada 4, 5, 6 fase teman-teman. Di slide berikutnya ada nanti. Ya, pertama kita bahas satu-satu ya. Fase pertama uji praklinis ya. Mungkin teman-teman yang sudah di semester pertengahan kuliahan, kemudian di akhir semester perkuliahan juga sudah mengetahui fase-fase pengujian praklinis, uji fase klinis 1, fase klinis 2, fase klinis 3 ya. Nah, pertama uji praklinis ini memang proses pengujian ya vaksin baru yang diujikannya kepada hewan aja gitu ya, bukan ke manusia. Tujuannya untuk melihat respon imun aja gitu ya, secara ringan. Kemudian masuk fase uji klinis 1. Pengujian vaksin diberikan kepada kelompok kecil manusia ya, ada kategorinya juga, ada yang laki-laki, wanita ya, kemudian tua muda. Kemudian tujuannya untuk menguji keamanan dan dosis yang tepat itu berapa gitu ya. Kemudian uji klinis 2 diberikan kepada ratusan orang, dibagi kelompok juga ya. Saya lupa istilah pembagian kelompoknya itu
apa istilahnya itu saya lupa. Karena saya ini nih teman saya juga pernah, saya mau cerita juga. Saya sudah sering ikut dalam pengujian obat baru. Ya. Mungkin teman-teman tahu BABE, bio availabilitas dan bio ekivalen. Ya. Nah, jadi di belakang kampus kita itu ya kan ada tuh yang tulisan Pharmalab. Pernah lihat kan di depan kantin? Nah itu merupakan industri farmasi itu yang bekerja sama dengan kampus UAMK yang melakukan pengujian terhadap obat baru. Nah waktu itu sering saya mengikuti ya, kalau ada obat baru saya menjadi apa istilahnya itu? Jadi sukarelawan ya, jadi volunteer ya, jadi volunteer, ada upahnya juga ya, yang mengakibatkan banyak yang mau mengikuti. Nah itu saya mengikuti betul ya, kita dibagi kelompok ya teman-teman, kemudian obatnya juga dibagi ya, efeknya juga hampir sama yang saya katakan tadi, kita disuntik itu sampai lebih dari 15 kali lah ya dalam satu minggu. Bahkan ada yang 20 kali lebih ya, mengakibatkan tempat disuntikannya di tangan saya itu ruam, kemudian nyeri itu jelas itu ya. Nah mungkin bayangannya itu seperti itu ya, uji pengujian vaksin ya, diberikan pada kelompok kecil manusia. Ini lanjut kita ya. Kemudian uji klinis 2 ya, diberikan pada ratusan orang. Ya ratusan orang. Tadi yang uji klinis 1 perbedaannya kelompok kecil aja, bukan ratusan, bisa puluhan ya, biasanya puluhan. Nah ini uji klinis 2 masuk, diberikan pada ratus orang, dibagi kelompok juga, kelompoknya campur tuh, untuk melihat apakah vaksin ini memang mampu bekerja pada tubuh ya, serta memastikan vaksin dapat merangsang kekebalan ya. Kemudian uji klinis 3 ya, ini yang hasilnya juga menentukan apakah vaksin dapat disetujui atau enggak. Diberikan kepada ribuan orang, dibagi kelompok yang tujuannya untuk menentukan kerja vaksin dalam melindungi tubuh. Efikasi ini istilahnya itu kemanjurannya ya. Kemanjuran vaksin tersebut dapat menurunkan penyakit ya tersebut itu berapa persen. Kemudian dan efek samping ya. Nah, dikatakan efektif vaksin tersebut jika jumlah total 50% yang mengikuti uji klinis ini ya berhasil ya sembuh gitu ya, berhasil kekebalan tubuhnya itu terbentuk dalam melawan virus itu. Next. Saya terlalu cepat nggak ya teman-teman menyampaikan? Enggak ya? Oke. Oke lanjut. Nah 7 ya, saya tadi bilang 7 fase dalam pengujian vaksin. Kemudian fase gabungan. Nah ini merupakan jadi kalau dalam keadaan terdesak seperti ini, biasanya tuh yang industri farmasi dalam membuat vaksin itu menggunakan metode fase gabungan ya. Jadi penggabungan beberapa fase uji untuk mempercepat pengujian. Misal nih fase 1 tadi itu enggak dihilangin aja gitu. Jadi fase 2 dan 1 itu langsung dicampur ya. Jadi tinggal cuma dilaksanakan 2 fase. Itu pengecualian ya. Pengecualian itu udah disetujui juga oleh BPOM-nya dunia ya. Kemudian persetujuan dini atau penggunaan darurat ya. Ini istilah yang keren tuh EUA ya kalau Inggrisnya. Nah, ini penggunaan darurat yang hari ini nanti kita bahas juga hari ini yang sudah diberikan kepada vaksin Sinovac. Jadi persetujuan pengguna vaksin tanpa menunggu hasil uji klinis 3 ya. Namun kelemahannya bisa menimbulkan resiko teman-teman. Resikonya besar sekali karena memang belum lolos uji klinis 3 tapi udah diedarkan gitu, udah diberikan. Nah, ini approval atau persetujuan ya. Jadi si vaksin udah mendapatkan izin penggunaan secara bebas, tetap dalam pemantauan untuk memastikan keamanannya ya. Nah, kalau kita bicara kondisi hari ini ya, vaksin yang digunakan di Indonesia, kita sebut merek aja ya, vaksin Sinovac dari China itu sebenarnya belum melewati uji klinis 3 ya. Yang saya analisa vaksin Sinovac ini kepada
masyarakat nantinya itu merupakan fase uji klinis 3, teman-teman. Nanti kita bahas tahapan-tahapan vaksinasinya ya, karena ada 4 tahapan, teman-teman. Jadi selesai vaksinasi itu tahun depan, ya, sampai Maret 2022. Nah, jadi tahap awal ini awal tahun ini itu saya analisa pemerintah, kemudian BPOM, Bio Farma selaku pemegang lisensi, ya, itu merupakan proses uji klinis 3, ya. Nah, kemarin itu saya dapat informasi bahwa Bio Farma itu melakukan uji klinis masih di tahap kedua gitu, ya. Karena memang nyampe vaksin kan akhir Desember gitu. Gitu. Namun dengan pengecualian, ya, catatan pengecualian, kalau memang dalam keadaan terdesak, ya, BPOM ya dengan sebagai otoritas pengawas obat itu bisa memberikan izin penggunaan dana dengan catatan bahwa harus tetap dipantau. Gitu. Next. Nah, ini fakta efikasi vaksin, beberapa contoh vaksin ya yang saya dapatkan ya. Pertama ada vaksin Moderna ya, kemudian Pfizer-BioNTech, kemudian AstraZeneca ya. Moderna itu dari Amerika, kemudian Pfizer itu dari Jerman, AstraZeneca itu dari Oxford. Oxford ini Inggris ya. Ya. Kemudian Gamaleya ya, saya lupa dari mana. Dan Sinopharm, Sinovac ini dari China, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, persentase efikasinya ya. Efikasi itu kemanjuran si vaksin ya dalam membentuk kekebalan tubuh. Jadi, misal ada 1.000 orang nih, 1.000 orang yang tadi di fase uji klinis 3, ada 1.000 orang yang contoh ya, 1.000 orang yang menjadi volunteer ya, volunteer. Nah, efikasinya itu ya dan efektivitasnya itu berhasil jika lebih dari setengah itu kerja dari si vaksin itu berhasil gitu dalam membentuk kekebalan tubuh, dalam melawan si virus. Nah, itu efikasinya. Nah, Moderna itu bisa dilihat angka-angkanya 90%. Memang vaksin Sinovac ini memang belum ada bukti efikasinya ya. Saat selesai dibuat oleh industri farmasi di China ya, itu langsung dipesan ya oleh Brazil ya, oleh Indonesia yang saya ketahui ya. Kemudian Afrika juga ada memesan. Memang ya, catatannya ya teman-teman, faktanya adalah yang saya lihat harga vaksin Sinovac ini memang murah ya, termasuk vaksin Sinopharm itu dari China juga murah ya. Saya kurang tahu kenapa cost-nya itu low atau murah ya. Ya, kalau analisa saya ya, kenapa murah? Karena memang belum ada bukti efikasinya gitu. Tapi yang saya lihat ada dangdutan. Ya, yang saya lihat pemerintah langsung memesan vaksin Sinovac ini dengan dengan kebijakan uji klinisnya itu ya, pembuktian efikasinya itu cukup di Indonesia gitu. Nanti semisal selesai nih penyebaran atau program vaksinasi, hasilnya itu juga bisa dipublik atau dipublikasi ya ke China, kemudian ke dunia juga. Nah gitu teman-teman ya, itu cara kerja efikasi vaksin. Sumbernya itu bisa dilihat. Oke, next. Nah, kita Oke, baik, kita bicara terkait perkembangan vaksin COVID-19 di Indonesia. Siapa tuh yang dangdutan tuh? Next. Silakan next slide, moderator. Nah, ini perkembangan vaksin ya yang saya pantau. Pertama dari jauh hari ya, pandemi berjalan dari awal tahun ya. Kemudian kalau nggak salah di pertengahan tahun Mei sampai Juli itu sudah kencang membahas soal vaksin ya. Kemudian
Pertama, berita atau perkembangan vaksinasi di Indonesia itu Bio Farma, ya, industri farmasi yang memang fokus dalam pengembang vaksin, ya. Kemudian lembaga IKMEN di Bogor, ya, yang dimiliki oleh Dikti. Nah, itu mencoba dalam mengembangkan vaksin sendiri, vaksin mandiri. Ya, kemudian yang saya ingat juga tuh Unair juga ini ya bikin gitu mengembangkan vaksin secara mandiri. Kemudian yang saya ketahui juga di lembaga IKMEN itu nama vaksinnya vaksin merah putih yang dikembangkan. Namun teman-teman bisa lihat sendiri ya, vaksin yang dikembangkan secara mandiri itu sulit ya. Kemudian lama karena memang membutuhkan SDM yang lengkap, kemudian alat-alat yang lengkap, kemudian sumber-sumber yang lengkap juga gitu. Nah, itu kelemahan kita hari ini bisa dibuktikan, mengakibatkan kita mau nggak mau memesan vaksin dari luar gitu ya. Kemudian perkembangan berikutnya 3 juta vaksin Sinovac dipesan secara bertahap ya. Pada Desember kemarin itu 1,2 juta ya nyampe. Kemudian awal tahun kemarin ya, awal Januari itu nyampe 1,8 juta vaksin Sinovac ya. Jadi 3 juta vaksin akan disebarkan kepada siapa aja, ke pemerintah, pejabat, pegawai yang sudah ditunjuk, kemudian nakes ya, seluruh nakes di seluruh daerah, dan masyarakat yang secara acak ya. Mungkin ada nggak teman-teman yang menerima SMS sebagai penerima vaksin? Nggak ada ya? Kakak saya menerima ya, kakak saya kerja di BPJS itu menerima SMS tersebut. Namun saya katakan ya, keluarga kami itu cukup ibaratnya kontra gitu ya, kontra terhadap soal vaksin ini, karena memang saya sampaikan efikasinya begini, saya sampaikan ke kakak saya, ke keluarga saya juga sampaikan efikasinya begini ya, tinggal kakak saya mau nerima atau enggak ya. Akhirnya kita memutuskan nggak usah gitu vaksin. Nanti kita bahas juga, diskusikan kenapa kita nggak perlu vaksin.